Bayangkan sebuah dunia di mana deretan panjang, orang-orang mengantri untuk sepiring sup hangat. Pabrik-pabrik raksasa berhenti beroperasi, dan kota-kota yang biasanya penuh dengan kesibukan, kini berubah menjadi sunyi. Ini adalah gambaran suram dari The Great Depression, sebuah krisis ekonomi terbesar yang mengguncang dunia pada tahun 1930-an dan meluluhlantakkan harapan jutaan orang. Namun The Great Depression bukan hanya tentang statistik dan angka. Ini adalah cerita manusia yang bertahan hidup di tengah kehancuran. Ini adalah masa di mana nilai mata uang turun tajam, pekerjaan hilang dalam semalam, dan masyarakat harus menghadapi tantangan yang tampaknya tak terbayangkan. Depresi ini mengubah bukan hanya kehidupan individu, tetapi juga wajah ekonomi, sosial, dan politik dunia selamanya. Dari kesulitan besar ini, lahir pemikiran-pemikiran baru tentang peran pemerintah, tanggung jawab sosial, dan pentingnya kebersamaan. The Great Depression adalah bab gelap dalam sejarah. Namun dari kegelapan itulah kita belajar dan menemukan harapan. Pada akhir 1920-an, dunia menyaksikan salah satu era paling gemilang dalam ekonomi modern. Amerika Serikat yang saat itu menjadi pusat perekonomian dunia, berkembang pesat setelah Perang Dunia ke-1. Kota-kota besar seperti New York dipenuhi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Sementara orang-orang berlomba-lomba membeli barang-barang mewah, mobil, dan rumah. Namun di balik kemewahan dan kejayaan tersebut, ada bayang-bayang ketidakpastian yang perlahan tapi pasti mendekat. Di tahun-tahun sebelumnya, pasar saham Amerika mengalami peningkatan luar biasa. Saham-saham perusahaan besar maupun kecil melonjak drastis, menarik investor dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan kaya hingga masyarakat menengah yang rela menginvestasikan tabungan mereka. Pasar saham seolah menjadi jalan pintas menuju kekayaan. Banyak orang membeli saham dengan menggunakan margin, yaitu meminjam uang untuk membeli saham dengan harapan harga saham akan terus naik. Hampir semua orang, dari para bankir hingga supir taksi, terpikat pada euforia pasar saham yang seolah tak terkalahkan. Namun pada tahun 1929, kondisi pasar mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencemaskan. Harga saham mulai tidak mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan-perusahaan yang dinilai terlalu tinggi tidak lagi memiliki pertumbuhan yang diharapkan, dan penurunan harga mulai terjadi. Rasa cemas perlahan merambat di antara para investor. Namun sebagian besar masih yakin bahwa pasar akan kembali pulih. Sayangnya kenyataan yang terjadi jauh dari harapan. Pada Black Thursday, 24 Oktober 1929, pasar saham mulai mengalami penurunan besar. Dalam hitungan menit, kepanikan menyebar di lantai bursa. Investor mulai menjual saham mereka secara massal, berusaha untuk keluar dari pasar sebelum kerugian semakin besar. Meskipun para bankir besar mencoba menstabilkan situasi dengan membeli saham dalam jumlah besar, upaya mereka gagal menenangkan pasar. Lalu datanglah Black Monday pada 28 Oktober, diikuti oleh Black Tuesday pada 29 Oktober 1929. Pada hari yang kini dikenal sebagai Black Tuesday, pasar saham Amerika Serikat jatuh bebas. Nilai saham anjlok dengan sangat cepat dan dalam satu hari, pasar saham kehilangan sekitar 14 miliar dolar. Dalam sepekan lebih dari 30 miliar dolar nilai saham menghilang. Jumlah yang setara dengan hampir setengah dari anggaran pemerintahan Amerika saat itu. Banyak investor kehilangan seluruh tabungan mereka dalam hitungan jam. Sementara perusahaan-perusahaan yang sebelumnya diharapkan menjadi raksasa bisnis justru mengalami kebangkrutan. Kepanikan di lantai bursa segera menyebar ke sektor perbankan. Banyak bank telah memberikan pinjaman besar kepada para investor dan perusahaan.
dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pasar saham yang terus naik. Namun ketika pasar jatuh, para peminjam tidak mampu melunasi hutang mereka, yang menyebabkan bank mengalami kerugian besar. Para nasabah yang khawatir mulai menarik uang mereka, menciptakan bank runs, di mana orang-orang mengantri untuk menarik tabungan mereka sebelum bank kehabisan uang tunai. Dalam beberapa bulan, ratusan bank di seluruh Amerika Serikat bangkrut, membawa dampak serius bagi ekonomi nasional dan merusak kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Krisis ekonomi ini menyebabkan penurunan konsumsi secara besar-besaran. Dengan kehilangan tabungan mereka, banyak orang tidak mampu lagi membeli barang dan jasa, yang terdampak langsung pada sektor industri. Pabrik-pabrik terpaksa mengurangi produksi dan mulai memberhentikan pekerja secara massal. Pengangguran melonjak tajam, dan dalam waktu singkat, jutaan orang Amerika kehilangan pekerjaan mereka. Kota-kota besar dipenuhi oleh orang-orang menganggur, sementara mereka yang bekerja menerima pemotongan gaji yang signifikan. Dalam upaya untuk melindungi ekonomi, pemerintahan Amerika Serikat memberlakukan Smart Haule Traffic Activity yang meningkatkan tarif impor dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Namun kebijakan ini justru memperburuk keadaan karena negara-negara lain juga memberlakukan tarif belasan, sehingga perdagangan internasional terhenti. Ekonomi dunia yang saling terkait mengalami pukulan telak, dan depresi ekonomi mulai menyebar ke negara-negara lain. Setelah bertahun-tahun terpuruk dalam krisis The Great Depression, dunia akhirnya mulai merangkak menuju pemulihan yang panjang dan sulit. Proses pemulihan ini tidak hanya melibatkan upaya ekonomi, tetapi juga perubahan besar dalam kebijakan pemerintah, pemahaman tentang peran negara dalam kehidupan masyarakat, dan pergeseran global yang mengubah wajah ekonomi dan politik dunia. Pada awal 1930-an, Amerika Serikat berada di titik terendah. Tingkat pengangguran sangat tinggi dan masyarakat mengalami penderitaan yang luar biasa. Pemerintahan Presiden Herbert Hoover yang menjabat saat awal depresi dianggap gagal dalam mengatasi krisis ekonomi ini. Hoover bersikeras bahwa pasar akan memperbaiki dirinya sendiri dan menolak intervensi besar dari pemerintahan federal. Akibatnya masyarakat semakin kehilangan kepercayaan dan mulai mengharapkan perubahan. Pada tahun 1933, Amerika Serikat memilih pemimpin baru, yaitu Franklin D. Roosevelt, yang segera memperkenalkan serangkaian kebijakan yang kelak dikenal sebagai New Deal. Dengan program ini, Roosevelt berusaha mengatasi krisis melalui berbagai proyek besar dan reformasi yang ditunjukkan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan konsumsi, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. New Deal adalah titik awal dalam upaya pemulihan dari The Great Depression di Amerika Serikat. Roosevelt memperkenalkan serangkaian program ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat. New Deal didasarkan pada 3 pilar utama yang dikenal sebagai 3R, yaitu Relief, Recovery, dan Reform. Relief atau bantuan. Roosevelt menciptakan lembaga-lembaga baru seperti Federal Emergency Relief Administration atau FERA yang menyediakan bantuan langsung bagi mereka yang membutuhkan. Proyek-proyek pekerja umum diciptakan untuk memberikan pekerja kepada mereka yang menganggur, seperti melalui Civilian Conservation Corps atau CETRI yang menyediakan pekerjaan bagi pemuda, dan Public Work Administration atau PWA yang meluncurkan proyek konstruksi besar untuk membangun jembatan, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Recovery atau pemulihan. Untuk menghidupkan kembali ekonomi, Roosevelt memfokuskan pada peningkatan industri dan pertanian melalui 3A. Pemerintah mencoba menstabilkan harga komoditas dengan mengurangi surplus produksi pertanian. Industri diatur melalui National Industrial Recovery Activity atau NIRA yang mendorong para pengusaha dan pekerja untuk bekerja sama dalam meningkatkan upah dan mengatur harga untuk memicu daya beli konsumen. Reform atau reformasi untuk mencegah krisis serupa di masa depan. New Deal menciptakan reformasi penting di sektor keuangan. Glass-Steagall Activity diberlakukan untuk memisahkan bank komersial dan investasi, mencegah bank menggunakan dana nasabah untuk spekulasi pasar saham yang berisiko tinggi. Dibentuknya Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC
memberikan jaminan simpanan bank kepada nasabah sehingga masyarakat kembali percaya pada sistem perbankan. Selain itu, Securities and Exchange Commission atau SEC didirikan untuk mengatur pasar saham dan mencegah manipulasi. Program-program New Deal berhasil memberikan dampak langsung bagi masyarakat Amerika melalui pekerjaan yang diciptakan oleh proyek-proyek publik. Masyarakat yang sebelumnya kehilangan segalanya mendapatkan harapan baru. Lapangan kerja ini tidak hanya memberikan penghasilan bagi para pekerja, tetapi juga menghidupkan kembali semangat di tengah masyarakat yang sebelumnya sangat putus asa. Para pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek publik juga membangun hubungan solidaritas yang kuat, sehingga terbentuk ikatan sosial yang mendukung pemulihan. Selain itu, Social Security Act yang diperkenalkan pada tahun 1935 adalah terobosan besar dalam memberikan jaminan bagi para lansia, pengangguran, dan mereka yang tidak mampu bekerja. Program ini menciptakan sistem asuransi sosial yang menjadi dasar bagi kebijakan kesejahteraan modern dan memberikan pelindungan yang diperlukan bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak ekonomi. The Great Depression tidak hanya melanda Amerika Serikat, tetapi juga mempengaruhi seluruh dunia. Negara-negara Eropa dan Asia mengalami dampak serius yang menyebabkan tingkat pengangguran tinggi, inflasi, dan ketidakstabilan politik. Di Eropa, terutama di Jerman, depresi ini menciptakan ketidakpuasan sosial yang membantu gerakan Nazi mendapatkan dukungan. Banyak negara mencoba memulihkan diri melalui proteksionisme ekonomi, meningkatkan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri. Meskipun pada akhirnya, kebijakan ini memperburuk perdagangan global. Dalam upaya memperbaiki ekonomi dunia, negara-negara besar mulai mengadopsi kebijakan New Deal, menggunakan investasi publik untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan produksi. Jepang, Inggris, dan Perancis semuanya menerapkan kebijakan serupa dengan cara mereka sendiri. Walaupun kesuksesannya bervariasi, pemulihan penuh The Great Depression baru terjadi ketika Perang Dunia II pecah pada tahun 1939. Ketika negara-negara berperang, kebutuhan akan persenjataan, logistik, dan tenaga kerja meningkat pesat. Amerika Serikat yang pada awalnya tetap netral, mulai memproduksi persediaan militer untuk sekutu di Eropa, yang menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Industri-industri yang sebelumnya lesu mulai bangkit kembali memproduksi pesawat, tank, senjata, dan perlengkapan perang lainnya. Pada tahun 1941, ketika Amerika Serikat bergabung dalam perang setelah serangan Pearl Harbor, ekonomi negara itu sepenuhnya bangkit kembali. Produksi skala besar untuk keperluan perang mendorong hampir semua orang yang mampu bekerja untuk kembali bekerja, termasuk perempuan yang sebelumnya tidak bekerja di pabrik. Rosie the Riveter menjadi simbol perempuan yang bekerja di pabrik, mewakili semangat kebersamaan yang sangat penting dalam masa perang. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, ekonomi Amerika dan sebagian besar dunia telah pulih. Infrastruktur baru, teknologi canggih, dan tenaga kerja yang terlatih menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi pasca perang. Amerika Serikat muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi global yang dominan, membawa era baru yang dikenal sebagai boom ekonomi pasca perang. Pemulihan dari The Great Depression meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi dunia. Kebijakan New Deal Roosevelt membuktikan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, melindungi masyarakat dari kritis, dan mengatur sektor keuangan agar tidak terjadi spekulasi berlebihan yang dapat membahayakan ekonomi. Kebijakan asuransi sosial, jaminan simpanan bank, dan regulasi pasar saham yang diterapkan pada masa ini menjadi dasar dari banyak kebijakan ekonomi modern. Lebih dari itu, The Great Depression menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga kestabilan ekonomi global. Depresi ini menginspirasi pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF setelah Perang Dunia II, yang berperan untuk mengkoordinasikan upaya ekonomi dan mendukung negara-negara yang mengalami krisis. The Great Depression meninggalkan jejak yang mendalam dan memberikan pelajaran berharga yang membentuk kebijakan ekonomi, politik, dan sosial hingga saat ini. Krisis ini mengajarkan dunia bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dicapai tanpa regulasi yang bijaksana, kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dan kerjasama internasional. Sebagai salah satu periode terberat dalam sejarah modern, The Great Depression mendorong peran negara dalam melindungi rakyat, menciptakan jaminan sosial,
dan mendirikan lembaga internasional untuk menjaga ekonomi dunia. Hingga hari ini warisan jangka panjang dari The Great Depression masih terasa, mengingatkan kita akan pentingnya ketahanan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kebersamaan sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih stabil dan adil.